Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan belum sayang? Makan aja. Hah? Ini lagi makan mie. Pertanyaannya sama. Ini saya barusan makan sambal terasi sama telur dadar. Waduh, mantap. Terus ini loh, aduh aku takut lupa deh apa yang disampaikan majikan kemarin. Jadi gini, kamu sekarang ada waktu ya, fokus ya. Iya. Jadi sebelumnya kamu kan, majikan kamu itu kan komplain sama kita agensi ya. Nah, terus kita udah bahas karena gini, saya maunya tuh nggak bales line-nya majikan, saya maunya telepon langsung biar jelas. Nah kemarin kebetulan dia ada waktu, terus saya telepon, dianya yang telepon ke saya, majikan kamu. Nah dia udah jelasin panjang lebar lah, maksudnya masalah kamu di situ. Sebenarnya dia berterima kasih banget sama kamu, kamu udah baik, jaga mamanya tuh baik ya toh. Jadi dia pokoknya kamu sederhana kayak gitu. Jadi dia berterima kasih sebelumnya sama kamu itu. Terus permasalahannya kamu kan di situ begini ya, majikan itu sebenarnya banyak juga yang ada dua kan, majikan kamu tuh CC-nya. Iya. Nah, yang satunya itu sebenarnya nggak terlalu mengurus pekerjaan kamu, tapi yang satunya ini agak bawel sedikit. Nah, yang kebetulan yang komplain itu kan yang bawel. Terus si bawel ini nelpon ke saya kemarin itu ngomong lah, intinya kenapa kamu kok memperlakukan pasien kadang itu kasar kayak gitu, terus memperlakukan papa itu juga kasar kayak gitu. Nah kemudian kan saya tanya, sebenarnya begini, saya ngomongnya itu sesuai dengan apa yang kamu ceritain ke saya kan gitu ya. Iya. Kamu ceritanya kan karena kamu pernah seperti kayak mau dilecehkan sama majikan laki-laki ya kan. Iya. Terus karena kamu berontak, kamu ingin membela diri kamu sendiri. Nah akhirnya kamu kan waktu itu kan nggak kontrol ya, jadi kamu nggak bisa ngontrol, nggak bisa mengendalikan. Jadi kamu juga memperlakukan majikan laki-laki itu juga agak kasar kayak gitu, mungkin dari ucapan, sebenarnya bukan perilaku ya. Jadi ucapan kamu itu kamu kasar juga. Nah dari perbuatan kamu, dari ucapan kamu ini kelihatan kasar, anaknya itu tahu kayak gitu loh. Karena dia nggak melihat dari kamu gimana cara kamu memperlakukan si bapaknya, tapi memperlakukan pasien kamu seakan-akan kamu juga melampiaskan kekesalan kamu tuh ke pasien kayak gitu loh, say. Nah terus akhirnya karena saya cerita kalau kamu digituin, kamu sempat ditarik mau ke dapur ya toh, terus dikasih uang 1.000. Nah itu kan saya cuma bisa cerita kayak gitu. Jadi saya juga ngomong sama si Cece, nggak tahu si Ali itu mau dicium atau dipeluk atau diapain tuh saya nggak tahu. Intinya papa kamu tuh narik tangannya PMI, saya bilang narik tangannya Ali, aku bilang gitu. Terus oh kayak gitu ya. Tapi kalau si Pak Ali ini udah ngomong ke saya, terus saya ngomong ke kalian, kalau kalian nggak percaya, Ali mempersilahkan kalian buka CCTV, saya bilang gitu, ya kan saya? Iya. Nah terus CCTV itu ada menyorot ke mereka yang arah ke dapur, saya bilang gitu. Tapi nggak banyak sih gerakannya, saya bilang gitu. Jadi kalian boleh ngelihat, saya bilang gitu. Iya katanya gitu. Terus akhirnya masalah ini majikan kamu akan menanyakan ke kamu langsung dulu, si Cece. Nggak tahu kapan mau cari waktu buat ngobrol sama kamu, apakah dia mau memastikan apakah benar bapaknya tuh mau melecehkan kamu seperti itu. Lah aku bilang iya nggak apa-apa, kamu tanya aja ke yang si Ali, aku bilang gitu. Terus akhirnya kamu dipanggilnya siapa sih? Ali kan? Ali. Benar. Terus Ali, ya. habis itu permasalahan ini udah selesai, tapi kata Cece kamu mau ditanya dulu, maksudnya gitu, diinterogasi dulu. Habis itu kalau sudah gimana jawaban kamu, mereka mau musyawarah sama Cece yang satunya kayak gitu. Terus masalah ini kamu ya nggak usah takut kalau kamu sewaktu-waktu kamu nanti ditanya. Dan aku udah bilang ke majikan juga bilang kenapa selama ini nggak ngomong sama Lose atau ke mereka. Katanya yang namanya PMI kadang-kadang
orangnya juga pemalu, penakut, dan lain sebagainya. Ali ini maunya kalau misalnya ngobrol sama cerita ke saya atau curhat komplain ke majikan, takutnya majikan terus marah, terus dipulangin ke agent, terus dia harus ganti majikan lagi, dia takut. Saya bilang gitu. Kan bisa jadi bumerang di keluarga majikan, saya bilang kayak gitu. Akhirnya majikan tuh memaklumi, kamu nggak berani cerita itu, memaklumi gitu loh. Ya toh, jadi sekarang intinya permasalahan ini udah selesai. Cuman pesan saya sama majikan itu tetap ya, saya nggak belani siapa-siapa, saya di tengah-tengah. Pesan saya, nanti suatu saat kamu digituin ya sama majikan, itu bagaimanapun kalian harus cerita ya. Kalau nggak berani ke majikan, cerita setidaknya ke lause ya. Iya. Nah, jadi biar kita itu nggak ada kesalahpahaman gitu loh saya ya. Iya. Nah terus masalah yang kedua, masalah kamu di situ gimana ya, masalah itu loh, HP, penggunaan HP ya, penggunaan HP, karena kamu di situ merasa selama ini kamu tidak ada yang terlalu memperhatikan. Jadi kamu mau telepon, mau apa itu nggak ada yang menegur mungkin ya. Hanya saja CC ini ya karena itu tadi orangnya agak bawel. Terus kalau dipikir-pikir mungkin penggunaan HP kamu nggak bisa terkondisikan, nggak bisa ngontrol. Jadi kamu karena pakai handset, jadi merasa mereka itu nggak seneng kayak gitu. Jadi saya udah ngomong juga, kalau saya udah tegur kamu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu mau telepon, jadi jangan salah paham dulu. Penggunaan HP kamu tidak dibatasi sama majikan. Itu bukan berarti kamu nggak boleh pegang HP atau telepon, bukan loh ya. Jadi jangan salah paham. Mereka membiarkan kamu pakai HP ya, dia tidak membatasi bagaimana, tapi ada catatan, kamu harus bisa mengkondisikan penggunaannya. Jangan setiap hari full kamu tuh telepon. Jadi masak pun atau mandiin pasien atau kerja yang lain itu jangan kamu sambil bicara telepon walaupun kamu pakai handset. Nah nanti kalau misalnya CC ini bilangnya jangan sampai CC itu tahu. Jadi kamu ya harus bisa ngerti ya, kalau di saat CC ini pulangnya jam berapa, di situ berapa jam, itu jangan kamu menggunakan HP ya. Nah, ada waktu lain kamu boleh telepon, ada waktu lain. Yang penting pekerjaan kamu beres, pekerjaan kamu selesai, kayak gitu. Itu masalah HP kamu ya. Nah, terus sekarang masalah sholat. Kamu di situ dibolehi, disetujui kalau kamu sholat 5 waktu mungkin ya. Alhamdulillah juga. Dan itu majikan juga nggak melarang kamu sholat. Hanya catatan satu, di saat kamu mau sholat, karena pasien kamu ini udah nggak bisa ngomong ya. Nah, Nggak bisa apa-apa dia. ya makanya nggak bisa komunikasi. Jadi kalau kamu mau pergi sholat, di situ ada siapa, tolong kamu pamitan dulu. Walaupun kamu sholat itu cuma 5 menit, pamitan. Jadi mungkin ada sensen, wo yao qi bai bai yi xia, bang wo zhao gu ama yi xia, bang wo zu yi ama yi xia, kayak gitu. Paham? 先生，我的电话中介一下哈。打电话跟中介一下。老师跟老师。跟老师中介，老师。好。 Terus? 谢谢。 Jadi kalau kamu mau pergi sholat, kamu ditegur ya sama sensen ya, kalau kamu telepon kayak gitu. Enggak. Soalnya mungkin dia dengar kalau saya lagi ngobrol gitu. Terus dia ke dapur. Oke. Jadi kalau kamu mau sholat, di situ kan tuan itu kan setiap hari ada di rumah ya toh. Jadi kamu tolong ngomong, pamit sama dia. Kalau dia nggak tidur, Sensen, 不好意思，我要拜拜一下，帮我注意阿嬷，帮我照顾阿嬷一下，帮我看阿嬷一下. Setidaknya kamu ngomong kayak gitu. Terus itu kalau ada tuan. Kalau di situ ada siapa, CC atau siapa, kamu ngomong juga, 我要去拜拜一下, kayak gitu. Ya, jadi itu ada sopannya. Iya, itu enggak gini, dengerin saya dulu. Itu kalau ada orang di rumah. Kalau nggak ada orang ya nggak apa-apa, ya toh. Kalau ada orang, jadi anek sopane gitu loh, say. Itu masalah sholat kamu. Terus sekarang kan kamu dibolehin berhijab. Dia juga nggak melarang kamu berhijab, ya toh. Semua itu urusan kamu, agama kamu. Majikan tetap menghormati kamu. Jadi kamu harus berterima kasih. Saya itu loh salut kalau ada PMI yang di rumah majikan 24 jam boleh berhijab, boleh sholat. Itu yang paling utama, yang diminta PMI itu kan itu. Semua permintaan kamu ini udah dipenuhi menurut saya sama majikan. Masalah makan dan sebagainya udah terpenuhi, ya toh. Jadi
Saya maunya kamu juga baik-baik kerja kayak gitu. Terus hal yang berikutnya, kamu katanya sering lupa matiin lampu atau apa, saya nggak tahu. Nah, itu kalau kamu ditegur, ya kamu gini aja, namanya lampu, ya toh, kamu tahu sendiri orang Taiwan itu sangat hemat masalah listrik, air, itu pokoknya sensitif banget. Karena mereka itu apa ya, penggunaannya dibatasi. Jadi kalau kita itu kan nggak kayak di Indonesia, mudah cari air. Kalau sini ada nggak hujan aja kekeringan, kita bingung air, ya toh. Otomatis kan kita harus hemat. Jadi kalau misalnya listrik kamu lupa matiin lampu, kamu ditegur, Ali ini cuma meo kuanteng, kamu bilang aja tui puci, wo wangji. Kalau udah ngomong tui puci, wo wangji, maaf saya lupa, itu majikan udah nggak ngomong apa-apa. Tapi kamu jangan sampai ngomong wei sema, wo kangkang yao zemayang zemayang, wo teng isha yao ca, wo teng isha yao zemayang. Kamu nggak boleh beralasan menjelaskan A, B, C, D, E. Dia nggak mau. Jadi kamu kesalahannya di mana? Kamu kan masalah kamu nggak matiin lampu, ya kan? Nah, udah kamu ditegur. Sebentar. Hai jang wan. Saya belum ngomong selesai. Ntar tak kasih waktu. Jadi, kalau kamu memang disuruh matiin lampu atau lupa, kamu langsung jawab aja tuh puji. Udah, jangan jelasin. Karena anak ke Indonesia, maksudnya PMI Indonesia itu biasanya, entar lagi saya mau masuk, entar lagi saya beresin ini baru saya matiin. Nggak boleh. Jangan menjelaskan A, B, C, D, E dulu. Pokoknya kamu ditegur nggak matiin lampu, ya sudah, kamu kerjain. Kayak gitu loh. Hal yang berikutnya, apa ya? Sebentar. Memperlakukan pasien. Mungkin kita itu kadang nggak mungkin baik terus, itu nggak mungkin. Kerja di rumah majikan itu nggak mungkin kita tuh mulus baik, nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Ya gara-garanya apa? Kadang masalah keluarga, kadang masalah anak, kadang masalah ke temen, kadang masalah saudara, kadang masalah uang. Ini mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi di saat kamu menjaga pasien sepenuhnya, kamu ikhlas, kamu sabar, urusan pribadi kamu nanti dulu. Kalau masalah ini saya nggak bisa nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa berkomentar banyak karena semua orang punya masalah, Neng, ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan ini sesuai permintaan majikan, ya toh. Jadi bagaimanapun saya tetap menyampaikan ke kamu kayak gitu. Intinya cuma seperti itu, ya. Iya. Nah, terus sekarang kamu penjelasan saya yang tadi kira-kira udah jelas kan? Iya, udah jelas. Nah, sekarang kamu mau jelasin yang masalah apa? Yang itu tadi, yang lampu. Kalau masalah lampu, ya pernah sekali saya lupa itu, tapi saat itu saya masih mau ambil baju sama sampo ke kamar, kan saya mau balik lagi ke kamar mandi gitu ya. Nah, pas saya masuk di kamar kan pintu saya tutup, saya pakai baju, terus mau ngeringin rambut kan, mau ke kamar mandi lagi, tapi pas saya mau keluar dari kamar, mau masuk kamar mandi, dianya masuk ke kamar mandi, jadi taunya lampunya masih nyala. Nah, dengan seperti ini, padahal kamu mau masuk lagi ke kamar mandi, orang majikan itu nggak mau tahu. Yang penting kamu sudah keluar. Menyalahkannya di mana? Kamu sudah keluar dari kamar mandi, kamu udah meninggalkan kamar mandi, melihatnya refleks di situ. Jadi yang dipermasalahkan majikan, kenapa kok bawel, reseh dan lain sebagainya, cerewet, yo masalah ini, ngerti sesuatu hal itu dibikin masalah. Padahal ini hal kecil. Nek saya bisa memaklumi yang kamu hadapi saya misalnya, kenapa kok nggak matiin lampu? Iya loh, saya masih mau ambil ganti baju, mau ambil sampo, mau ambil hair dryer, mau ambil sisir, mau tetek bengek misalnya. Itu saya masih percaya, yo lain kali matiin ya. Tapi nek majikan tidak. Majikan justru dibikin masalah, padahal hal kecil. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Oh, nek masalah kayak gini berarti majikan itu nggak mau kita beralasan A, B, C, D, E itu tadi. Nah, dari sini kan kamu tahu, lain kali, ya toh, lain kali harus hati-hati kayak gitu aja. Terutama lampu, keran air, kompor gas itu loh. Sama apa kamu pakai listrik, kipas angin lah, AC lah, hair dryer lah, HP, ngecas HP apa, semua harus waspada. Itu aja. Dan saya minta maaf, nggak semua PMI bisa menerima
nasihat saya, motivasi saya, tapi saya berharap, kenapa saya kadang cerewet, kadang saya ngomong kayak gini, jelasin kayak gini, karena itu semua demi kebaikan kalian, kesuksesan kalian, kayak gitu loh. Semua orang itu nggak sempurna, saya pasti ada salah, itu pasti. Tapi majikan juga sebenarnya nggak mempermasalahkan sampai lama itu, enggak. Dia juga ngomong ke saya, orang yang paling cerewet, paling yaojo itu permintaannya terlalu tinggi itu ya dia sendiri, yang lainnya enggak. Katanya yang lainnya itu enggak ngerti cara bagaimana memperlakukan TKW, katanya gitu. Ya udah, saya bilang gitu. Terus aku ngomong kayak gini juga, PMI ada punya kesalahan, itu kalau bisa jangan dibuat masalah besar, langsung tegur nggak apa-apa, saya bilang gitu. Dan kita menegur PMI itu nggak harus nada keras, nada tinggi, dengan marah atau apa, karena kalau udah dibentak itu bikin dianya juga grogi, dianya juga sakit hati, akhirnya juga nggak mood, kerjanya juga nggak berantakan. Saya udah ngomong kayak gitu. Iya, sekarang saya itu juga nggak kayak dulu, katanya kayak gitu. Ya wes, kayak gitu. Iya toh, sekarang wes agak mending kan, karena saya udah apalagi kemarin saya udah pesan. Iya, saya pernah bilang kan ke Lausa saat itu dia mempermasalahkan apa ya, saya lupa pokoknya, terus bilang ke Lausa, terus Lausa telepon ke saya kan. Nah, saya kan ceritakan semua kalau di sini saya tuh nggak ada istirahat siang, nggak ada ini itu bla bla bla, kan udah cerita. Habis itu dia kan, mereka semua agak membaik kayak gitu, udah mendingan, biarpun walaupun mandi sekarang masih tetap aja malam, nggak apa-apa lah, mereka udah nggak begitu nyecret kayak gitu kan. Nggak usah bawel sing kamu mandi agak malam selesai kerja wis terima. Dan karena apa, kita yang ngawu loh, saya bagaimanapun kita itu bukan negara, kita itu di sini numpang, kita kerja wis toh diterima ae. Bukan kita itu ngalah, maksudnya ngalah bukan berarti kalah, bukan. Ke permintaan majikan seperti itu kita nek ngelawan, kita tukaran, kita berantem apa enggak enek gunane gitu loh. Wis toh pokoknya nanti ujungnya gimana itu pokoknya wis engko dipikir carry kayak gitu aja. Yang penting sekarang kamu ngadepi pasien kamu jaga yang baik, penuh kasih sayang. Sekali lagi kamu harus ikhlas ya jaga pasien. Jadi ada masalah pribadi, tolong ada masalah pribadi, jangan kamu melampiaskan ke pasien kamu ya. Enggak, masalah pribadi enggak. Iya. Jam istirahat, saya ngurusnya jam istirahat kalau masalah pribadi. Tapi kalau yang masalah dengan pekerjaan yang di rumah sini, ya tentu bersangkutan dengan yang di dalam rumah. Iya, makanya nek ada apa-apa kamu cerita, biar saya tahu gitu loh ya. Terus ini lagi, kemarin saya sempat, karena kamu awal-awal datang di situ, majikan ada komplain masalah kamu ngerokok, ya dong. Maaf, saya bahas lagi ya. Saya minta maaf banget. Saya bahas lagi di sini karena saya ingat juga. Saya pengen tahu apakah kamu bisa merubah. Saya bilang gitu. Terus majikan bilangnya katanya masih sama, masih ada sih kamu ngerokok katanya. Kenapa kamu seperti ini? Kok pesan saya kamu nggak kamu itu? Kenapa? Gimana yang mau cerita susah. Oke, sekarang saya yang cerita. Saya maunya gini loh, saya. Kamu orang Ponorogo, saya juga orang Ponorogo. Saya mengenal kamu setelah kamu di Taiwan sini, ya toh. Karena kamu sudah pernah berkeluarga, ya toh. Kamu sekarang gagal berumah tangga. Kamu punya anak, punya keluarga, punya orang tua. Dan sekarang kamu di Taiwan sini, di rumah majikan ini, kamu dapat hidayah. Kamu bisa sholat 5 waktu, kamu bisa berhijab. Itu suatu hidayah luar biasa. Saya yang di sini mohon-mohon pengen pakai hijab aja nggak bisa, ya toh. Jadi saya pengennya perilaku kamu sama perbuatan kamu itu ya disesuaikan. Jadi kalau kamu sudah berhijab, sholat 5 waktu udah rutin, tolong, sebenarnya nggak hina, merokok itu nggak hina, ya toh. Saya sekarang memotivasi kamu untuk kesehatan kamu, ngerti? Karena kita nggak selamanya, kita nggak tahu yang kedepannya itu gimana, ya toh. Kamu tahu sendiri, saya aja habis sakit sampai operasi, ya toh. Saya nggak mau cerita lah, intinya saya pernah makan apa, pokoknya intinya kayak gitu, saya pernah sakit. Jadi kita itu nggak selamanya mau sehat itu, harapan kita sih sehat, tapi sekarang saya nggak mau ini nggak sesuai dengan perilaku kamu kalau merokok, bukan. Sekarang saya kasih motivasi bukan seperti itu, saya menjaga
dan memotivasi kamu demi kesehatan kamu. Karena sebenarnya merokok itu memang merusak, iya dong. Dan saya pengennya kamu menjadi seorang yang ibu yang sederhana, seorang wanita yang sederhana. Kamu menjadi diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain. Orang lain di luar sana mungkin ya, bagaimana penampilan mereka, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana tingkah laku mereka, itu urusan orang lain. Karena yang bagaimanapun tuh yang membawa nasib itu kita sendiri ya. Jadi saya berpesan sama kamu, karena kamu masih orang yang baik, kita sama-sama satu kampung, satu kota ya. Saya maunya kamu sedikit-sedikit bisa merubah. Saya tahu ini semua pelampiasan kamu, kekesalan kamu, tapi pelampiasan kamu masih bisa dirubah dengan kebiasaan yang bukan merokok ya. Coba kamu sebenarnya kalau sesekali sih nggak apa-apa, cuman saya nggak mau. Kebetulan anak saya yang dari agensi ya, itu nggak ada loh yang perokok, itu nggak ada. Jadi dulu ada sampai dipindah sama majikan, dikeluarin, ada ngerokok di kamar di 7-Eleven, tapi majikan nggak seneng, akhirnya dikeluarin. Nah sekarang kok ini ada terjadi di kamu dan majikan tahu sebenarnya. Jadi saya berharap ya, saya berharap kamu sedikit-sedikit mau merubah. Saya nggak mau, pokoknya masalah ini bukan jelek kok. Kamu ngerokok itu nggak jelek, cuman pengennya image itu, nama baik kamu tuh juga baik di mata majikan, kayak gitu. Jangan di mata saya, nggak perlu, karena saya nggak lihat 24 jam. Di mata majikan dan di mata mungkin keluarga kamu dan kamu pribadi, itu aja ya. Ini demi kesehatan kamu, sekali lagi demi kesehatan kamu. Karena kamu di sini bisa diterima di majikan ini, bisa kerja, kita dibandingkan dengan di Indonesia, kehidupan di Indonesia, di kampung, apa kamu lebih baik daripada di Indonesia, di kampung. Jadi kamu kebetulan dapat majikan yang bisa perhatian, atau mungkin gimana ya, pokoknya dikurangi aja, pelan-pelan ya, nggak harus langsung kamu stop, enggak. Karena saya tahu kok kamu tuh punya beban berat, beban mental, itu saya tahu. Semua orang kalau dipikir punya masalah. Saya pun masalahnya berat, ngadepi beratus-ratus TKW ya toh, beratus-ratus PMI. Cuman pelampiasan saya nggak seperti itu. Nggak mungkin lah saya merusak diri saya sendiri. Kamu ngerokok itu berarti kan merusak organ tubuh kamu sendiri, seperti paru-paru ya toh, jantung. Iya kan? Iya, memang benar. Nah, saya ngomongnya yang begini aja. Coba. Nggak bisa nada panjang. Iya, saya ngomongnya yang begini aja. Saya sebenarnya pengen nangis loh kalau ngasih tahu anak saya, terus gimana ya, kamu punya beban mental, beban berat, apalagi gagal berumah tangga, semuanya hampir kok kayak gitu. Cuman saya nggak mau saya itu gagal membimbing kalian, itu saya nggak mau. Biarkan mungkin saya menangis, biarkan saya stres ya, tapi kalau bisa kalian bisa merubah lah sedikit, nggak apa-apa ya, tolong. Ya lah Ustaz. Kamu nangis juga ya? Enggak, senang kayak gitu rasanya, jadi pikiran saya agak ringan. Orang tua kamu nggak mungkin loh bisa ngomong seperti saya, majikan kamu juga nggak ngomong kok, dia cuma curhat sama saya aja majikan. Jadi mungkin kita ditakdirkan untuk disatukan, maksudnya kamu bisa ketemu sama saya, bisa memotivasi kamu, bisa mengarahkan kamu yang lebih baik. Jadi kamu juga harus sadar, maksudnya orang kalau bisa ngasih wejangan, ngasih masukan, itu setidaknya kamu bisa menerima. Saya maunya kamu bisalah menerima sedikit-sedikit, nggak apa-apa, nggak usah langsung kamu berhenti kayak gitu, nggak mungkin. Karena orang perokok itu udah kayak ketagihan kayak gitu ya. Jadi saya maunya kamu saya maunya kamu jadi diri kamu, jangan jadi orang lain ya. Kalau orang lain itu kan di luar sana banyak kok orang-orang yang ya, saya tuh malas melihat, kadang malas berkomentar, padahal saya tahu anak-anak saya juga kadang penampilannya apa, tapi namanya kita manusia ya, pastilah. Saya sendiri juga kadang nggak sempurna, saya nggak baik kok, saya ini orangnya nggak baik
ya toh. Tapi setidaknya saya punya punya wejangan lah yang buat kalian ngerti, kayak gitu aja. Saya titip pesan, cuman titip pesan supaya saya bisa berkomunikasi sama kamu, bicara sama kamu, kayak gitu. Bisa ya saya merubah yo? Iya lah. Ya, saya pengen kamu pokoknya saya aja seperti ini yo. Masih biasa loh, saya nggak piye-piye, maksudnya nggak tak lampias nih aku pisah sama keluarga, maksudnya bertahun-tahun saya itu juga berpisah sama ibu sama suami di rumah, ibu di rumah, saya kerja di sendiri sini ngadepi beratus-ratus PMI. Apa pelampiasan saya? Ya makan shopping, makan enak, shopping, udah itu aja. Wis nggak usah nangis ya. Ora perlu ditangisi, masalahnya ora perlu ditangisi, tapi dicarikan jalan keluar, dicarikan solusi. Dan yang bisa merubah semua ini kamu sendiri, kamu pribadi. Saya hanya ya itu tadi, menitip pesan aja supaya kamu menjadi seorang wanita yang baik, seorang ibu yang baik. Itu aja. Bukan berarti kamu menjadi baik itu terus merokok itu nggak baik, bukan kayak gitu. Cuman perbuatan seperti ini, kebiasaan seperti ini aja yang harus bisa dirubah. Karena ya itu tadi loh, hubungannya dengan kesehatan, iya toh. Nek cita-cita kamu pengen bahagiakan anak, bahagiakan keluarga, bahagiakan kamu sendiri, terus kamu sekarang masih diberi kesehatan, suatu saat kamu nek Allah menguji, ya toh, kamu dikasih, ya naudzubillah, ojo sampai. Ya kan kita nggak tahu apa nanti berikutnya, kedepannya apa yang terjadi, kita nggak tahu. Makanya kita harus menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, karena kita masih butuh harapan, cita-cita masih panjang ya. Oke, dah itu aja. Nanti silahkan merenung. Kalau pas sholat merenunglah. Kamu, masalah kamu tuh cukup saya marine yo doa. Iya. Istighfar ya, berdoa. Akan membuktikan sama Allah. Iya, buktiin dong. Kamu dulu pernah udah sembuh loh. Udah ngomong sama saya udah sembuh, kok sekarang kok kumpat lagi. Terus kamu kan sekarang udah berhijab, saya malah seneng. Sholatnya udah teratur, udah itu. Jadi ya udah enak kayak gitu kok ya. Dah gitu aja pesan dari saya ya. Kamu makan ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wes ojo nangis. Semangat. Jaga mood ya. Cayo. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye.